Ada juga riwayat lain dalam Sahih Muslim gitu kan. Riwayat Imam Muslim, Rasulullah ketika sedang berkhutbah itu kemudian ada seorang yang masuk masjid dan langsung berdiri menginterupsi gitu kan. Meminta kepada Nabi untuk mendoakan keadaan kampungnya yang sedang paceklik, sedang kemarau panjang, sedang kekeringan gitu kan. Kemudian Nabi mendoakan, tadi yang sudah saya bacakan ya, mendoakan intinya bahwasanya Nabi kemudian berdoa pada Allah, ya Allah tolonglah kami, sampai 3 kali, tolonglah kami, tolonglah kami. Seketika langit itu mulai mendung, langsung mendung, dan menurunkan hujan lebat sejak Jumat itu sampai Jumat berikutnya. Jadi sepekan penuh itu hujan terus menerus tanpa berhenti. Jadi selama sepekan itu hujan terus menerus berkat doa Nabi dari orang tadi yang minta doa gitu kan. Karena di situ kampungnya sedang paceklik, sedang kemarau panjang gitu. Jadi begini lor, di Indonesia itu ada tradisi atau kebiasaan yang baik. Apa itu? Titip doa. Titip doa. Ini kebiasaan baik. Misalkan ada orang mau haji, mau umroh, kemudian diadakanlah walimatus safar gitu kan. Kemudian orang-orang yang hadir titip doa, wahai Pak Yai, wahai Bapak, wahai Ibu, kami titip doa ya, nanti didoakan di Raudhah di Madinah, didoakan di Ka'bah, didoakan di Hijr Ismail, didoakan di manapun, di tempat-tempat yang mustajab. Nah, itu banyak kebiasaan baik orang Indonesia. Dan masih banyak lagi, misalkan kita sowan ke Ustadz, ke Kiai, minta didoakan, ya Ustadz, Kiai, saya minta doa, didoakan semoga bla 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 bla, semoga rezekinya lancar, semoga punya momongan dan sebagainya. Itu baik sekali gitu kan. Jadi ini adalah budaya, tradisi, praktek yang baik sekali orang Indonesia, yaitu titip doa. Nah, tetapi ada nih beberapa kalangan yang mencibir praktek ini. Dikatakan bahwasanya ngapain titip doa, ngapain minta didoakan, langsung doa sendiri aja. Toh Allah itu dekat kok. Mereka berdalil dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Yang intinya adalah bahwasanya ketika ingin meminta apapun, maka langsung minta kepada saya, kepada Allah. Karena Allah itu dekat. Nah itu. Jadi ada sebagian masyarakat kelompok itu mengatakan nggak usahlah titip-titip doa gitu kan, langsung saja berdoa kepada Allah karena Allah itu dekat, maha dekat gitu kan. Nah kemudian di sini penulis inilah ya menyanggah gitu kan, menyanggah. Ya memang tidak ada masalah, tidak ada masalah kita berdoa pada Allah, it's okay. Tetapi titip doa juga oke, tidak ada masalah, nggak ada problem gitu kan. Kenapa? Karena ini Islam syariah yang menyediakan itu. Ada fasilitas titip doa gitu kan. Dalam Islam, dalam syariah itu namanya adalah tawassul bil ahya. Bertawasul dengan orang yang masih hidup gitu kan. Itu boleh. Itu dalam syariat dibolehkan. Malah difasilitasi gitu kan. Jadi mau berdoa langsung ke Allah oke, mau tawasul titip doa ya juga oke, tidak masalah gitu kan. Dan praktek titip doa atau tawasul dengan orang yang masih hidup, terutama orang-orang soleh, ini sudah ada sejak zaman Nabi, zaman sahabat gitu kan. Dan para ulama sejagat raya telah bersepakat tentang kebolehannya. Tidak ada ulama yang mengatakan tawasul bil ahya atau titip doa ini nggak boleh, nggak ada. Semua sepakat boleh gitu. Kemudian Nabi juga pernah mengajarkan titip doa gitu kan. Jadi para sahabat dulu tuh sering nitip doa kepada Nabi. Dan ketika Nabi diminta nitip doa oleh sahabat, Nabi tidak ngomong begini, berdoa sendiri saja, Allah itu dekat gitu. Jadi Nabi tidak menyuruh sahabat untuk berdoa sendiri ke Allah, tapi sahabat meminta doa ke Nabi, didoakan. Nabi tidak langsung ini ya, langsung menyanggah, langsung aja doa ke Allah, Allah itu dekat. Nah, Nabi tidak seperti itu gitu kan.
Tidak kayak sebagian orang gitu loh maksudnya. Jadi dulu pernah ada namanya sahabat Utsman bin Hunayf. Ini dalam riwayat Imam At-Tirmidzi. Rasulullah pernah didatangi oleh seorang yang buta. Nah, kemudian beliau orang yang buta tadi meminta kepada Nabi untuk didoakan supaya matanya, penglihatannya yang buta itu bisa hilang, diangkat oleh Allah sehingga beliau atau dia bisa melihat lagi gitu kan. Apakah Nabi menolak? Tidak menolak sama sekali, justru Nabi mendoakan gitu kan. Jadi ada orang minta doa, orang buta, kemudian supaya didoakan supaya bisa melihat lagi. Nabi tidak menolak, justru Nabi langsung mengiyakan, iya gitu kan. Kalau menolak pasti ada riwayatnya. Ini riwayatnya tidak ada menolaknya gitu kan. Ada juga riwayat lain dalam Sahih Muslim gitu kan. Riwayat Imam Muslim, Rasulullah ketika sedang berkhutbah itu kemudian ada seorang yang masuk masjid dan langsung berdiri menginterupsi gitu kan. Meminta kepada Nabi untuk mendoakan keadaan kampungnya yang sedang paceklik, sedang kemarau panjang, sedang kekeringan gitu kan. Kemudian Nabi mendoakan, tadi yang sudah saya bacakan ya, mendoakan intinya bahwasanya Nabi kemudian berdoa pada Allah, ya Allah tolonglah kami, sampai 3 kali, tolonglah kami, tolonglah kami. Seketika langit itu mulai mendung, langsung mendung dan menurunkan hujan lebat sejak Jumat itu sampai Jumat berikutnya. Jadi sepekan penuh itu hujan terus menerus tanpa berhenti. Jadi selama sepekan itu hujan terus menerus berkat doa Nabi dari orang tadi yang minta doa gitu kan. Karena di situ kampungnya sedang paceklik, sedang kemarau panjang gitu. Kemudian ada lagi contoh lagi yaitu masih dalam riwayat Imam Muslim, yaitu yang masyhur yaitu terkait dengan Uwais Al-Qarni, yaitu seorang tabi'in orang Yaman gitu kan. Ketika itu Nabi memerintahkan kepada Umar bin Khattab untuk istilahnya meminta doa kepada Uwais Al-Qarni dan memintakan ampun gitu kan. Nah, karena ini perintah Nabi, maka Umar ketika musim haji datang, itu kan banyak kafilah datang dari Yaman, dari mana datang semua. Nah, Umar ini rela menunggu kedatangan kafilah atau rombongan dari Yaman. Untuk apa? Hanya untuk mencari Uwais Al-Qarni yang Nabi memerintahkan untuk minta doa ke beliau dan memintakan ampunan gitu kan ke beliau. Padahal ini Umar loh. Jadi Umar itu kan sahabat inti, sahabat senior dan salah satu orang yang memang dijamin oleh Allah masuk surga langsung tanpa hisab itu kan. Itu Umar bin Khattab, seorang sahabat senior Amirul Mukminin. Itu saja masih diperintah oleh Nabi untuk minta doa dan memintakan ampun kepada Uwais Al-Qarni gitu kan. Kemudian Umar semangat nih, rela menunggu kafilah dari Yaman. Sampai akhirnya beliau ketemu dengan Uwais Al-Qarni itu kan. Kenapa kok Uwais Al-Qarni yang dicari gitu kan? Karena dalam tadi sebuah riwayat disebutkan Uwais Al-Qarni ini orang yang sangat berbakti kepada ibunya, orang tuanya. Sehingga dia itu termasuk orang soleh gitu kan, yang doanya langsung mustajab. Sehingga Rasulullah minta Umar ini kan orang besar ya, sahabat senior dan sudah dijamin masuk surga, itu aja masih diperintah oleh Nabi untuk minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Padahal kalau Umar mau berdoa sendiri bisa gitu kan. Dan insya Allah mustajab, terkabul. Karena apa? Beliau ini Amirul Mukminin, orang soleh juga, seorang sahabat senior dan dijamin masuk surga juga gitu kan. Masa berdoa nggak dikabulkan? Dikabulkan juga. Tapi kan beliau nggak sombong gitu kan. Beliau malah perintah Nabi untuk minta doa ke Uwais Al-Qarni yang notabene generasi di bawahnya tabiin gitu kan, bukan sahabat. Itu sekelas Umar ya lor ya. Apalagi kita, apalagi saya gitu kan, apalagi orang-orang zaman sekarang, zaman akhir gitu kan. Kok malah sombong,
berdoa sendiri pada Allah, ya silahkan, it's okay, tapi jangan melarang, jangan mencela orang yang minta doa kepada orang soleh, kepada kiai, kepada ustadz, kepada habib dan sebagainya. Silahkan, tidak masalah, itu adalah fasilitas dari Islam. Islam membolehkan, bahkan memfasilitasi gitu kan. Kalau mau titip doa atau bahasa Islamnya itu tawasul, silahkan. Tawasul bil ahya, pada orang-orang masih hidup, ada orang soleh, itu sangat dibolehkan dan sangat direkomendasikan. Karena saya, orang-orang zaman akhir ini kan belum tentu doanya dikabulkan karena kita ini banyak dosa gitu kan. Belum orang soleh gitulah. Kelasnya masih kelas teri gitu loh. Kita harus meminta doa pada orang yang kelas kakap, orang-orang soleh. Kalau dulu zaman Nabi, terus ada sahabat tabiin, ada waliullah gitu kan. Ada orang-orang soleh, kiai, ustadz yang sudah memang ya terkenal solehnya. Silahkan minta doa pada mereka. Sangat direkomendasikan. Jangan kita sombong. Alah, saya mau berdoa sendirilah kepada Allah. Toh Allah tuh sangat dekat gitu kan. Ya tidak masalah, tapi lebih apa ya? Lebih bijaksananya kita sebagai orang yang masih banyak dosa, banyak khilaf, banyak maksiat, itu lebih baik kita minta doa kepada orang yang lebih solih dari kita, sehingga doa kita cepat terkabul, mustajab gitu kan, daripada kita sendiri yang memang belum tentu terkabul gitu kan, karena banyaknya dosa. Jadi itu lor sedikit review dari judul ini, semoga bermanfaat. Kalau ada pendapat yang berbeda silahkan komen di kolom komentar. Kalau konten ini dirasa bermanfaat, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Share ke semua teman-temanmu, supaya mereka tahu kalau berdoa, atau nitip doa, atau tawasul dengan orang soleh itu tidak masalah, tidak berdosa, tidak bid'ah, tidak haram. Boleh, sangat boleh malah. Sangat boleh, sangat dianjurkan, sangat direkomendasikan. Karena supaya doa kita cepat terkabul, yaitu pada orang-orang yang sudah makbul doanya, sudah langsung mustajab lah seperti itu. Saya kira itu lor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.